Cita-citaku. Alika masih terdiam dengan jutaan pikiran menggerayangi otak. Devan Megantara. Kau pasti berminat. Bukan? Devan dapat melihat harapan besar di wajah Alika meski hal itu ditutupi rasa sungkan. Sementara Alika masih diam tanpa berani menjawab apapun. Jawab. Ai, kau pasti berminat bukan? Jangan memikirkan aku. Aku sudah memiliki cita-citaku sendiri. Alika, ini memang cita-citamu apa? Akhirnya Alika menjawab pertanyaan Devan pertanyaan. Kau kan sudah pernah mendengarnya. Cita-citaku adalah menjadi koki, memiliki restoran, dan Devan menggantung ucapannya. Membuat Alika sedikit berpikir seraya mendongakkan kepalanya ke atas. Dan aku ingin menjadi daddy sister. Hah. Devan menarik Alika ke dalam pelukannya sembari tersenyum lebar. Devan Megantara. Iya Al. Aku ingin menjadi daddy sitter. Semenjak mencintaimu aku memiliki tambahan satu cita-cita lagi. Devan Megantara. Aku ingin memiliki 5 anak yang cantik dan tampan. Membuat restoran mewah. Aneka makanan enak. Dan aku akan memberi kelima anakku makanan yang enak dan bergizi setiap harinya. Devan tersenyum makin lebar. Devan Megantara. Kau juga Al. Kau akan memakan makanan yang enak-enak nantinya. Pria itu sangat bahagia saat mengatakan itu semua. Jadi jika ketakutanmu adalah soal tidak bisa mengurus anak, biarkanlah itu menjadi tugasmu. Kau masih tetap bisa mengurus mereka sambil bekerja tanpa harus berpikir anak kita akan terlantar. Bagaimana? Al, kau minat? Bagaimana ya? Tapi mengurus anak, kan tugas wanita. Devan Megantara. Itu pemikiran kolot Al. Kita harus sama-sama saling membagi waktu untuk mereka. Aku seorang ayah pun wajib mengurus mereka. Untuk masalah pekerjaan, nanti bisa dibicarakan. Kau juga tidak akan berlebihan dalam bekerja jika sudah memiliki anak, Al. Alika, jujur aku masih bingung mau menjawab apa. Aku takut salah dalam mengambil langkah. Aku takut serakah. Kata wanita itu sungkan menerima kebaikan Devan. Devan Megantara. Ambillah kesempatan ini, Al. Kau tidak perlu memikirkan yang buruk-buruk. Semuanya sudah kupikirkan matang-matang. Meskipun kau bekerja di kantor, aku juga tetap akan ke sana untuk mengontrol urusan kantor dan mengawasi istriku. Tenang saja. Alika sedikit tergelak untuk mencairkan suasana. Alika, bagaimana ya? Aku bingung. Selain ingin fokus kepada karir, aku takut memiliki anak juga karena suatu hal. Devan Megantara. Hal apa lagi? Devan memandang Alika dengan tatapan tidak senang. Aku takut kau selingkuh. Aku takut Nasya kembali dan merebutmu. Jadi, untuk saat ini aku lebih senang bekerja bersama. Karena aku bisa mengawasi kegiatanmu di kantor setiap waktu. Astaga Alika, Nasya masih di luar negeri. Kau tidak perlu memikirkannya karena aku sudah benar-benar jatuh cinta kepadamu, Al. Bagaimana jika dia kembali datang lalu mengusik hidupmu? Jujur aku takut ditinggalkan olehmu. Sayang, mencintaimu sangat menyenangkan. Tapi dalam waktu yang sama juga sangat menakutkan. Devan meraih jemari Alika di bawah sana. Kemudian menggenggamnya dengan erat. Devan Megantara. Jika kau percaya akan cintaku pasti kau tidak akan takut. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Aku ada di sini untukmu. Aku ada bersamamu. Dan yang jelas aku milikmu. Alika tersenyum. Ia mengecup bibir Devan sekilas. Termasuk membuang pil kebun itu kan? Al, aku ingin segera memiliki anak. Tanya Devan. Alika, iya, aku akan segera memberimu anak. Anak lucu yang wajahnya mirip Devan kecil ataupun Alika kecil. Dia tertawa. Ya Tuhan. Terima kasih Alika, kau memang anugerah terindah yang pernah kumiliki. Ayo kita melakukannya sekali lagi. Aku yakin yang keenam kali bisa langsung jadi bayi. Mulai modus. Tuh, kepalanya. Devan Megantara. Auhek. Devan mengernyit saat Alika menjitak. Alika, tidak ada lagi-lagi. Sekarang waktunya tidur. Ya ampun Al, kau pelit sekali. Baiklah, ayo tidur. Menggerutu. Pagi harinya Devan terbangun. Ia mengucak kedua matanya. Menoleh pada ranjang sebelah dan melihat Alika tak ada di sisinya. Alika, Devan berteriak panik. Alika yang sedang duduk di sofa menoleh sampai terkejut. Alika, apa? Mengagetkan saja.
Fiu, kupikir kau hilang. Devan beranjak. Ia melangkahkan kaki menuju tempat Alika sedang terduduk sembari memegangi kemejanya. Devan Megantara, kau sedang apa itu? Devan duduk di samping Alika. Kancing kemejamu copot. Aku sedang berusaha menjahitnya. Devan mengernyit. Bola mata Devan tertuju pada kotak jarum dan benang di atas meja. Alika, dari petugas yang tadi mengantarkan sarapan untuk kita. Aku memintanya pada mereka, kata Alika sembari melanjutkan kembali kegiatannya. Devan Megantara, memangnya kancing baju yang lepas masih bisa diperbaiki. Lebih baik dibuang saja. Al, itu kan sudah tidak bisa dipakai. Sontak Alika mengernyit. Memangnya kau tidak pernah menjahit baju atau kancing yang rusak? Devan menggeleng polos. Devan Megantara, aku baru tahu baju yang rusak bisa diperbaiki sendiri. Biasanya jika kancing bajuku rusak, aku akan melemparkannya ke tempat sampah. Alika menggeleng-gelengkan kepalanya. Alika, ya Tuhan, orang kaya sekali suamiku ini. Kancing baju copot saja langsung dibuang. Aku tidak tahu Ai. Devan merasa kurang senang diperlakukan seperti itu. Kalau kancing baju aku masih bisa memperbaiki dengan tangan. Celana sobek pun masih bisa asal sobek pada jahitannya. Tinggal sesuaikan dengan warna benang yang sama maka celananya tidak akan terlihat bekas diperbaiki tangan. Masa sih? Aku tidak percaya kau bisa melakukan itu. Alika, selayaknya hubungan. Baju yang rusak pun masih bisa diperbaiki. Laki-laki memang jarang banyak yang tahu soal jahit-menjahit. Karena tugas seperti ini memang lebih sering dilakukan oleh perempuan. Oh begitu. Tapi kok momiku tidak pernah menjahit bajuku ya? Alika, mungkin momimu sibuk. Ah, aku lupa. Biasanya hal seperti ini sering dikerjakan perempuan. Tapi yang rumahan seperti aku juga belajar menjahit dari bibiku. Oh begitu. Alika tersenyum. Ia memberikan hasil jahitannya kepada Devan setelah selesai. Coba lihat. Dua hasil kancing teratas adalah hasil jahitanku. Sama saja dengan yang di bawahnya kan? Devan tersenyum puas saat membelai bajunya yang sudah kembali bisa digunakan. Kalau begini ia tidak perlu membuangnya. Tangan istriku memang ajaib. Kau keren sekali Alika. Cuma jahit saja. Tidak perlu berlebihan begitu, cibirnya. Tapi bagiku ini sangat romantis. Seorang istri yang menjahit baju suaminya seperti ini terlihat sekali kasih sayangnya. Tahu? Hah, kau bisa saja. Hanya menjahit yang seperti ini. Alika tersenyum malu. Pipinya merona atas pujian Devan yang menurutnya terlalu berlebihan. Alika, kalau begitu aku akan menjahit bajumu yang rusak di lain waktu. Dan aku akan melihat kau menjahit bajuku. Terbuai dalam suasana keromantisan dan tak lama kemudian membuat anuku jadi menegang. Alika. Alika mendelik. Matanya tertuju ke bawah sana. Ke bagian terlarang di mana terdapat siluman ular milik Devan. Devan Megantara. Dia masih sangat sensitif. Melihatmu menjahit saja bisa tegang. Siang harinya. Devan dan Alika baru saja selesai makan siang. Kini mereka sedang bermalas-malasan dengan posisi Devan yang tengah berbaring di sofa panjang sambil menaruh kepalanya di pangkuan Alika. Televisi menyala. Tapi benda itu sama sekali tak ada fungsinya selain mempertontonkan layar tanpa ada yang menonton. Tok, tok, tok. Suara ketukan membuyarkan mereka dari acara bermesra-mesraan. Siapa sih? Devan mengernyit tidak senang. Alika. Mungkin petugas kebersihan. Alika hendak beranjak. Namun Devan melarangnya. Devan Megantara. Biarkan saja deh. Al. Hari ini aku tidak ingin diganggu siapapun. Aku mau berduaan denganmu sampai sore. Dari semalam ngomongnya begitu terus. Menyebalkan. Dan ketukan pintu itu pun makin keras terdengar. Alika, aku buka dulu. Deh. Sepertinya penting sekali. Tunggu sini. Alika beranjak. Devan terpaksa membiarkan gadis melangkah menuju pintu. Ceklek. Maaf dengan siapa? Tanya Alika dengan bahasa sopan. Gadis cantik bertubuh tinggi yang merupakan seorang model itu melipat tangannya sambil memperhatikan Alika dari ujung kaki ke ujung kepala. Apa benar ini kamar inap Devan? Tanya Nasya Mahila. Berusaha untuk membalas dengan sopan walau hatinya benci sekali terhadap wanita kecil yang ada di hadapannya kini. Oh, jadi gadis bau kencur ini istri Devan.
Buruk sekali seleranya. Batin Nasya dalam hati. Alika, iya, kau siapa? Belum sempat Alika menjawab. Devan berseru dari sofa. Siapa sih? Al, kalau tidak penting suruh pergi saja. Nasya langsung melongok ke dalam begitu mendengar suara Devan. Nasya Mahila. Devan, apa itu kau? Ini aku Van. Ini aku. Sontak Devan mendelik. Ia jelas sangat mengenali suara lembut itu. Darah di tubuhnya berdesir. Jantungnya terpaku cepat nyaris tak terkendali. Buru-buru Devan berdiri saking gugupnya. Alika, kau siapa? Kalian saling kenal. Tanya Alika kebingungan sendiri karena Nasya tak nampak wajahnya. Nasya langsung menyeruak masuk tanpa peduli. Ia membuka kacamata dan maskernya hingga Alika paham siapa gadis itu. Dalam sekejap ia berhasil merangkul tubuh Devan hingga membuat Alika syok melihatnya. Nasya Mahila, Dev, aku datang ke sini untukmu. Devan tak dapat berkutik. Seluruh tubuhnya menegang tanpa bisa bergerak. Percayalah, pria itu yang paling syok sekarang. Sementara Alika menjadi orang paling terluka. Terlihat sekali hawa kerinduan menguar dari benak mereka. Alika yang melihatnya merasa sakit, tapi tetap membiarkan keduanya melakukan itu. Akhirnya aku sampai di poin ini. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Batin Alika berusaha mengatur napasnya sebisa mungkin. Devan Megantara. Nasya lepas. Devan yang kesadarannya berangsur-angsur pulih segera mendorong tubuh gadis itu. Devan mundur 2 langkah. Namun Nasya melangkah maju berusaha memeluk pria itu kembali. Nasya Mahila. Aku mau kembali padamu seperti dulu. Dev. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Begitu mendengar kau menikah dengan gadis tidak jelas itu aku langsung pulang. Aku tahu kau tersiksa karena menikahi orang yang tidak kau cintai. Iya, kan Dev? Devan Megantara. Gila kau ya. Tentu saja aku mencintai istriku. Devan beringsut untuk menghindar. Mendorong tubuh Nasya agar tidak memeluknya kembali. Nasya tergelak kencang. Nasya Mahila. Hahaha. Kau pikir aku mau percaya dengan omong kosongmu? Devan. Berteman denganmu sejak sekolah membuat paham sekali akan watakmu. Dev. Aku yakin orang yang paling kau cintai adalah aku. Bahkan hanya dengan melihat tatapan rindumu padaku saja aku bisa tahu bahwa kau masih mencintaiku. Sebaiknya kau tidak usah pura-pura deh. Itu malah akan semakin menyakiti hati gadis tidak bersalah itu. Nasya lantas menoleh pada Alika. Nasya Mahila. Hei gadis bodoh. Aku tahu kau pasti bisa merasakannya bukan? Bagaimana tadi Devan menatapku penuh cinta beberapa detik lalu. Alika tak berkutik. Apa yang ia pikirkan sama dengan apa yang dikatakan oleh Nasya. Devan Megantara. Jangan mencoba mengusik hidupku ya, Nasya. Kau pikir Alika bisa dikompori? Gertak Devan makin galak. Nasya Mahila. Siapa yang mengompori? Tanpa dikompori gadis itu pasti sudah paham sendiri. Kok? Benarkan gadis malang. Pasti sekarang kau sedang merenungi nasibmu yang hanya dijadikan pelampiasan Devan. Miris sekali hidupmu. Devan Megantara. Sialan. Berani-beraninya kau berkata seperti itu pada istriku. Devan segera berlari menuju tempat Alika berdiri. Devan Megantara. Jangan dengarkan omongan dia Al. Itu semua tidak benar. Tanpa diduga Alika melepas cekalan Devan pada lengannya. Menandakan bahwa ia percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Devan pun makin meradang. Mata pria itu memerah. Tapi Alika tak bisa berkata apa-apa karena masih ada Nasya di sini. Ya Tuhan Alika, ayolah. Tolong katakan bahwa kau tidak percaya pada dia. Akhirnya Alika mengatakan itu dengan berat hati. Aku tidak percaya dengan kata-katamu Nona Nasya. Aku lebih percaya pada suami, Devan. Nasya Mahila. Hah, benarkah? Nasya mengembuskan napasnya kasar. Kau benar-benar munafik gadis kecil. Apa yang kau ucapkan tidak sama dengan isi hatimu. Bisa-bisanya kau menjadi selicik itu demi orang yang tidak tulus mencintaimu. Ejek Nasya dengan seringai. Cukup Nasya. Kau sudah terlalu jauh menghina istriku. Ah, jadi kau merasa sudah tidak peduli lagi padaku. Iya Devan. Ya, dan kau boleh pergi dari sini sekarang. Kehadiranmu sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun. Devan menunjuk ke arah pintu sebagai isyarat bahwa ia mengusir Nasya dengan tidak terhormat. Nasya Mahila. Baiklah. Aku akan pergi.
Tapi aku ingin mendengar sekali lagi. Katakan sekali lagi bahwa kau tidak peduli dan tidak mencintaiku. Katakan bahwa semua kenangan kita selama ini tidak berarti lagi di matamu. Bisakah kau mengatakan, Devan? Devan menggenggam tangan Alika dengan mantap. Lantas ia berkata, aku tidak peduli lagi padamu, Nasya. Aku sudah tidak cinta. Aku juga tidak peduli dengan kenangan apapun di antara kita. Yang kupikirkan sekarang hanyalah masa depanku dan Alika. Devan berkata dengan ketus dan tegas. Membuat Nasya tersenyum kecut ke arahnya. Nasya Mahila. Baiklah, aku akan pergi. Selamat tinggal Devanku sayang. Tanpa diduga, Nasya mengambil pisau buah yang tergeletak di atas meja. Devan Megantara. Hei, apa yang mau kau lakukan? Gertak Devan langsung berubah panik. Street. Nasya menyayat lengannya dengan pisau tersebut. Darah mengucur deras tanpa bisa dicegah. Pria itu berteriak, Nasya. Tangannya yang sejak tadi menggenggam Alika terlepas begitu Devan segera berlari meninggalkan Alika. Lantas memeluk gadis itu. Bodoh, kenapa kau melakukan ini? Aku tidak akan memaafkanmu jika kau mati. Sialan. Nasya, hei. Bisakah kau mendengarku? Dipeluknya tubuh Nasya yang mulai terpejam dalam senyuman. Tampak sekali bahwa cinta yang besar ada di antara mereka. Alika yang menyaksikan itu hanya bisa mematung dalam kebisuan.